kebutuhan, identifikasi, dokumentasi, berdasarkan proses. Tujuan, pelatihan, memahami prinsip identifikasi dokumentasi, memetakan kebutuhan dokumen tiap proses, menghindari dokumentasi berlebihan atau kurang. Konsep dasar Documented Information, definisi Clause 3,8, jenis, maintain, dan retain. Definisi Clause 3,8, Documented Information adalah informasi yang dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi, serta media yang digunakan untuk menyimpannya. Catatan, informasi, data yang memiliki makna, relevan, dan terverifikasi. Media dapat berbentuk kertas, elektronik, foto, video, atau media lainnya. Jenis Documented Information. 1. Maintained Documented Information. Makna, informasi yang harus dibuat dan dijaga agar selalu terkini, serta tersedia untuk digunakan. Fungsi bersifat live dapat diubah, direvisi, dan diperbarui. Contoh, Manual Mutu, ESOPE Standard Operating Procedure. Instruksi kerjawi, flowchart, proses, kata kunci di standar, shall be maintained. 2. Retain Documented Information. Makna, informasi yang harus disimpan sebagai bukti pelaksanaan atau hasil suatu kegiatan. Fungsi, bersifat record, tidak boleh diubah setelah dibuat. Contoh, formulir yang sudah diisi, laporan inspeksi, notilen rapat, sertifikat kalibrasi. Kata kunci di standar shall be retained. Perbedaan maintain dan retain dalam ISO. Tujuan, maintained, memberi panduan atau instruksi. Retain, menjadi bukti pelaksanaan. Sifat, maintain dinamis, dapat diubah. Retain, statis, tidak diubah. Contoh, maintained, SOP, Work Instruction W, form kosong. Retain laporan audit, form 3C. Kata kunci di ISO maintain, maintain, retained, retained. Pendekatan, proses, fokus output, hubungan risiko dan persyaratan Clause 4,4. Clause 4.4, Quality Management System and its Processes. Inti klausul, organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara, dan secara berkelanjutan meningkatkan sistem manajemen mutu QMS, termasuk proses dan interaksinya, untuk menghasilkan output yang sesuai dengan persyaratan pelanggan dan regulasi. Fokus, output. Clause 4,4 menekankan bahwa hasil akhir output dari proses harus memenuhi persyaratan pelanggan customer requirements, mematuhi persyaratan hukum, dan peraturan statutory dan regulatory. Konsisten dalam kualitas tidak berubah tanpa alasan yang sah, mendukung pencapaian tujuan mutu quality objectives. Contoh output, produk jadi sesuai spesifikasi, layanan yang memenuhi SLA, laporan inspeksi yang akurat, sertifikat pengujian yang valid. Hubungan risiko dengan persyaratan. ISO 9001 versi 2015 mengintegrasikan risk-based thinking, pemikiran berbasis risiko, ke dalam Clause 4,4. Risiko harus diidentifikasi di setiap proses. Risiko yang mempengaruhi kemampuan memenuhi persyaratan output harus dikendalikan. Peluang yang dapat meningkatkan mutu atau efisiensi proses harus dimanfaatkan. Alur hubungan, tentukan output yang diinginkan sesuai persyaratan. Identifikasi risiko dan peluang, apa yang bisa menghambat atau meningkatkan pencapaian output. Tetapkan pengendalian, prosedur, sumber daya, kompetensi, atau inspeksi. Monitor hasil, evaluasi apakah pengendalian risiko efektif. Tindakan perbaikan, jika output tidak memenuhi persyaratan. Skema hubungan, output, risiko dan persyaratan. Persyaratan customer, regulasi, lalu proses QMS Clause 4,4 lalu. Identifikasi risiko dan peluang.
Lanjut ke pengendalian dan monitoring. Lalu yang terakhir, output sesuai. Hubungan proses dokumentasi. Proses menentukan jenis dokumentasi, memastikan konsistensi. Satu proses menentukan jenis dokumentasi. Tahapan penentuan documented information. Tahapan ini bertujuan agar organisasi hanya membuat dokumentasi yang relevan, tidak berlebihan, dan tetap memenuhi persyaratan. Langkah-langkah. 1. Pahami persyaratan ISO 9001 dan regulasi. Telusuri klausul yang mewajibkan documented information, misalnya 4.3, 4.4, 5.2, 6.2, 8.5.1 dan lain-lain. 2. Analisis proses bisnis. Gunakan proses mapping untuk memetakan aktivitas dari input, proses, output. Identifikasi titik yang memerlukan instruksi, rekaman, atau bukti. 3. Tentukan jenis documented information. Maintain dipelihara. Prosedur, instruksi kerja, formulir kosong, retain, disimpan, rekaman, bukti pelaksanaan, laporan audit. 4. Prioritaskan kebutuhan. Berdasarkan risiko proses risk-based thinking. Berdasarkan kompleksitas proses dan jumlah personel yang terlibat. 5. Tentukan format dan media. Digital, Word, PDF, sistem ERP, LMS. Cetak manual, SOP, visual flowchart, video tutorial. 2. Memastikan konsistensi dokumentasi. Konsistensi diperlukan agar semua dokumen mudah dipahami, digunakan, dan dikendalikan. 1. Standar format. Gunakan template resmi yang mencakup judul, nomor dokumen, revisi, logo, dan nomor halaman. 2. Penomoran baku. Terapkan sistem kode yang logis dan memudahkan pencarian. 3. Pengendalian revisi. Pastikan setiap perubahan terdokumentasi dengan catatan revisi yang jelas. 4. Bahasa dan istilah seragam. Gunakan glosarium atau daftar istilah baku untuk menghindari perbedaan pemahaman. 5. Otorisasi dan persetujuan. Dokumen baru atau revisi harus disetujui oleh pihak yang berwenang sebelum digunakan. 6. Akses terkontrol. Hanya personel terkait yang dapat mengubah dokumen, tetapi semua pihak yang membutuhkan tetap dapat mengaksesnya. 3 contoh skema alur. Identifikasi proses. Tentukan output dan risiko. Pilih jenis documented information, tentukan format dan media, review, approval, distribusi, pemeliharaan konsistensi. Pemetaan proses, identifikasi proses inti, pendukung, manajemen, gunakan SIPOC atau flowchart. 1. Kategori proses. Dalam ISO 9001 versi 2015, proses inti core process. Proses utama yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Contoh, penjualan, produksi, pengiriman jasa, proses pendukung support proses, menunjang kelancaran proses inti, namun tidak langsung menghasilkan produk atau jasa. Contoh, sumber daya manusia, IT, pemeliharaan, keuangan, proses manajemen proses, mengatur, mengarahkan, dan mengevaluasi keseluruhan sistem. Contoh, perencanaan strategis, manajemen risiko, tinjauan manajemen. Kedua, metode SIPO. S. Supplier, penjelasan, pihak yang memberikan input. Contoh proses produksi, pemasok bahan baku. I. Input, penjelasan. Sumber daya atau material yang digunakan dalam proses. Contoh proses produksi, bahan baku, instruksi kerja, panjang, proses, penjelasan. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan output. Contoh proses produksi, potong, rakit, quality check. O. Output, penjelasan, hasil dari proses. Contoh proses produksi, produk jadi. C. Customer,
penjelasan, penerima output, contoh proses produksi, pelanggan akhir. Ketiga, flowchart untuk pemetaan proses. Langkah membuat flowchart, tentukan batas awal dan akhir proses. Identifikasi titik mulai start dan titik selesai end proses. Urutkan aktivitas utama. Susun langkah-langkah proses secara berurutan dari awal hingga akhir. Gunakan simbol baku. Oval, start atau end awal, atau akhir proses. Persegi panjang, aktivitas, atau langkah kerja. Belah ketupat, keputusan decision point. Tandai titik kebutuhan documented information, prosedur, atau instruksi kerja, maintained documented information. Rekaman, atau bukti pelaksanaan, retain documented information. Keempat, contoh pemetaan. Proses inti, penyediaan tenaga kerja outsourcing sumber daya manusia. Start, terima permintaan klien, rekrut dan seleksi, pelatihan, penempatan ke klien, evaluasi kinerja, N. Contoh peta, proses, visualisasi hubungan antar proses. 1. Prinsip visualisasi hubungan antar proses. Bentuk peta interaksi proses-proses interaction map. Menunjukkan alur dari input, proses inti, output, sertakan proses pendukung dan manajemen yang mengawal jalannya, proses inti. Tunjukkan umpan balik feedback loop dan hubungan antar proses. Tandai titik documented information, prosedur, dan rekaman. Kedua, struktur visual. Proses manajemen. Arahan, proses inti, proses pendukung. Feedback dari pelanggan. Proses pengukuran dan perbaikan. Ketiga, contoh visual sederhana, customer needs, penjualan, produksi, pengiriman customer satisfaction, SDM, daya manusia pemeliharaan IT, manajemen risiko, dan strategi. Identifikasi risiko dan persyaratan. Evaluasi risiko tiap proses, hubungkan dengan dokumen. 1. Prinsipnya, evaluasi risiko proses dilakukan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau kegagalan pada setiap proses. Hasil evaluasi kemudian dikaitkan dengan kebutuhan dokumen sebagai berikut. Dokumen untuk mencegah risiko. Jenis, maintained documented information. Fungsi, menyediakan panduan, prosedur, atau instruksi kerja agar risiko dapat dicegah. Contoh, SOP, instruksi kerja, form kosong, panduan operasional, dokumen untuk membuktikan pengendalian. Jenis, retained documented information. Fungsi, menyimpan bukti pelaksanaan pengendalian terhadap risiko. Contoh, rekaman inspeksi, laporan audit, catatan pelatihan, hasil pengujian. Kedua, langkah analisis. Langkah evaluasi risiko proses. Identifikasi proses. Gunakan daftar proses inti, pendukung, dan manajemen sebagai dasar pemetaan. Tentukan risiko. Gunakan pendekatan what could go wrong untuk menemukan potensi penyimpangan atau kegagalan. Nilai risiko, gunakan skala likelihood, impact, misalnya 1-5, untuk menilai tingkat risiko. 4. Tetapkan kontrol. Tentukan dokumentasi yang diperlukan untuk mengurangi atau mengendalikan risiko. Maintained documented information, prosedur, instruksi kerja, form, retained documented information, bukti pelaksanaan, laporan, rekaman. 5. Kaitkan dengan klausul ISO. Pastikan kontrol dan dokumentasi sesuai persyaratan, klausul ISO yang relevan dan mewajibkan adanya dokumen. Ketiga, contoh tabel evaluasi risiko dan dokumen. Daftar proses, risiko, dan dokumentasi. Proses, penjualan, risiko utama, kesalahan input pesanan. Nilai risiko, ke-12.
Dokumen maintain prosedur penerimaan order. Dokumen retain form order pelanggan, rekaman konfirmasi. Proses, produksi. Risiko utama, cacat produk. Nilai risiko ke-16. Dokumen maintain instruksi kerja produksi. Dokumen retain, laporan inspeksi, catatan hasil uji, proses. Pembelian, risiko utama. Pemasok tidak memenuhi spesifikasi. Nilai risiko. Ke-15, dokumen maintain prosedur evaluasi pemasok. Dokumen retain daftar pemasok disetujui, hasil evaluasi. Proses SDMCA. Risiko utama, karyawan tidak kompeten. Nilai risiko. Ke-10, dokumen maintain prosedur pelatihan. Dokumen retain, rekaman pelatihan, sertifikat kompetensi. 4. Hubungan visual. Gunakan ikon risiko. Di tiap proses pada proses map, hubungkan ikon tersebut dengan ikon dokumen, maintained, atau retain. Tambahkan tooltip atau catatan untuk menunjukkan dokumen pengendali risiko. Matriks, risiko versus dokumentasi. Risiko tinggi, SOP atau instruksi kerja. Risiko rendah, form sederhana. Tingkat risiko tinggi. Karakteristik risiko, dampak besar pada mutu atau keamanan. Sulit dideteksi. Jenis documented information, SOP, atau instruksi kerja detail. Contoh implementasi. SOP proses kritis. Instruksi inspeksi, panduan quality check. Tingkat risiko sedang. Karakteristik risiko, dampak sedang, bisa dikendalikan dengan beberapa langkah pencegahan. Jenis documented information, prosedur ringkas, work instruction sederhana, contoh implementasi, panduan administrasi, checklist pemeriksaan. Tingkat risiko rendah. Karakteristik risiko, dampak kecil, mudah diperbaiki. Jenis documented information, form, catatan, template sederhana, contoh implementasi, form permintaan alat tulis, form absensi. Prinsip, jangan over-documented. Dokumentasi harus sesuai kebutuhan risiko, bukan hanya formalitas. Dokumen, pengendali risiko, kalau risiko tinggi. Dokumen harus detail dan mengatur how-to. Dokumen ringan untuk risiko rendah, cukup bukti atau rekaman sederhana tanpa prosedur panjang. 1. Identifikasi risiko proses. Gunakan matriks risiko untuk menilai likelihood kemungkinan dan impact dampak. Kedua, tentukan level risiko. Tinggi, sedang, rendah. Ketiga, tetapkan jenis dokumen berdasarkan level risiko. Risiko tinggi, SOP atau instruksi kerja maintained plus retain documented information. Risiko sedang, prosedur ringkas, atau checklist. Risiko rendah, formulir atau rekaman saja, retain documented information. Keempat, review berkala. Lakukan evaluasi rutin untuk memastikan dokumen tetap relevan, efektif, dan sesuai persyaratan. Ilustrasi, alur. Bentuk, documented information. SOP, instruksi kerja. Form, manual, rekaman. Jenis dokumen, manual. Tujuan utama, memberi gambaran umum sistem manajemen mutu. Karakteristik utama, bersifat makro, menjelaskan kebijakan dan lingkup. Contoh, manual mutu. Maintain, retained, maintained. Jenis dokumen, SOP, Standard Operating Procedure. Tujuan utama, mengatur alur kerja standar untuk proses inti. Karakteristik utama, detail langkah kerja dan tanggung jawab. Contoh, SOP produksi, SOP penanganan keluhan. Maintained, retained, maintained. Jenis dokumen, instruksi kerja IK. Tujuan utama, menjelaskan langkah teknis spesifik. Karakteristik utama, sangat rinci. Biasanya untuk pekerjaan teknis. Contoh, instruksi pemasangan komponen, instruksi kalibrasi. Maintain, jenis dokumen. Form, tujuan utama, mengumpulkan data atau bukti pelaksanaan. Karakteristik utama, format baku, mudah diisi. Contoh,
Form pemeriksaan, form permintaan pembelian, maintained, retained, maintained format, retained hasil. Jenis dokumen, rekaman record, tujuan utama, menyimpan bukti bahwa proses telah dilakukan. Karakteristik utama, tidak diubah, bersifat historis. Contoh, catatan inspeksi, laporan audit, bukti pelatihan, maintained, retained, retained. Hubungan dengan risiko. Risiko tinggi biasanya perlu SOP, tambah instruksi kerja, tambah form, untuk memastikan langkah konsisten. Risiko sedang, bisa cukup SOP tambah form. Risiko rendah, cukup form dan rekaman. Prinsip pengelolaan, jenis dokumentasi dan karakteristiknya, manual. Memberikan gambaran besar tentang sistem atau proses. Jarang mengalami perubahan. SOP dan instruksi kerja IK berfungsi sebagai panduan operasional harian. Perlu direview secara berkala untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas formulir. Versi formatnya dikelola sebagai Maintained Documented Information. Hasil pengisiannya disimpan sebagai Retained Documented Information. Rekaman menjadi bukti objektif pelaksanaan proses. Tidak diubah setelah dibuat. ESOP Standard Operating Procedure. Definisi, fungsi, kapan diperlukan, contoh format. Standard Operating Procedure (SOP) adalah dokumen yang memuat urutan langkah kerja baku yang harus diikuti untuk memastikan suatu proses atau kegiatan dilakukan secara konsisten, efektif, dan sesuai persyaratan. Fungsi SOP. 1. Standarisasi proses, menjamin konsistensi dalam pelaksanaan kerja di seluruh bagian organisasi. 2. Panduan kerja, menjadi acuan yang jelas bagi karyawan lama maupun baru. 3. Pengendalian mutu, mengurangi variasi hasil kerja dan meminimalkan kesalahan. 4. Pelatihan dan induksi, mempercepat adaptasi karyawan baru terhadap prosedur dan budaya kerja. 5. Pemenuhan kepatuhan, membuktikan kesesuaian dengan regulasi atau standar yang berlaku, misalnya ISO 9001 versi 2015. 6. Audit dan evaluasi, menjadi dasar verifikasi, penilaian efektivitas, dan perbaikan berkelanjutan. Kapan SOP diperlukan? Proses berisiko tinggi, memiliki potensi dampak besar terhadap mutu, keselamatan, atau kepuasan pelanggan. Contoh, produksi, penanganan keluhan pelanggan, keamanan kerja safety, proses lintas departemen, melibatkan lebih dari satu bagian atau unit kerja. Tujuannya untuk menghindari miskomunikasi dan memastikan koordinasi yang lancar. Proses kompleks, terdiri dari banyak langkah, atau membutuhkan koordinasi teknis yang detail. Kewajiban regulasi atau standar, diatur oleh standar mutu, misalnya ISO, peraturan pemerintah, atau sertifikasi industri tertentu. Elemen, judul, SOP, deskripsi, nama proses atau aktivitas yang diatur. Elemen, kode, dokumen, deskripsi, nomor unik sesuai sistem pengendalian dokumen. Elemen, tanggal berlaku, deskripsi, kapan SOP mulai digunakan. Elemen, revisi, deskripsi, nomor revisi, terakhir. Elemen, tujuan, deskripsi. Mengapa SOP ini dibuat? Elemen, ruang lingkup. Deskripsi, bagian atau proses yang tercakup. Elemen, definisi dan istilah. Deskripsi, penjelasan istilah teknis. Elemen, referensi. Deskripsi, standar, regulasi, atau dokumen lain yang relevan. Elemen, tanggung jawab. Deskripsi, siapa yang melaksanakan dan mengawasi. Elemen, prosedur, atau langkah kerja. Deskripsi, urutan langkah, dilengkapi diagram alur bila perlu. Elemen, formulir terkait. Deskripsi, form yang digunakan untuk mencatat hasil. Elemen, catatan revisi. Deskripsi, riwayat perubahan dokumen.
Instruksi kerja. Definisi, perbedaan dengan SOP, contoh format. Definisi instruksi kerja. Instruksi kerja adalah dokumen yang memuat petunjuk teknis yang lebih detail dibanding SOP, berisi langkah-langkah spesifik untuk melaksanakan suatu tugas atau aktivitas tertentu agar hasilnya sesuai standar yang diinginkan. Instruksi kerja biasanya turunan dari SOP dan lebih fokus pada cara daripada alur proses besar. Aspek. Tujuan, SOP Standard Operating Procedure, standarisasi alur proses secara umum. Instruksi kerja Work Instruction memberikan panduan detail dan teknis pada satu tugas spesifik. Aspek, tingkat detail, SOP. Menjelaskan langkah kerja utama secara garis besar, instruksi kerja menjelaskan langkah kerja sangat detail, biasanya langkah demi langkah. Aspek, lingkup, SOP, satu proses atau subproses. Instruksi kerja, satu kegiatan atau pekerjaan tertentu. Aspek, pengguna, ASAO, PN Supervisor, Manaker staf lintas bagian. Instruksi kerja, operator, teknisi, pekerja langsung. Aspek, format, SOP, umumnya berbentuk narasi, tambah diagram alur. Instruksi kerja bisa berupa teks, gambar, tabel, foto, atau ilustrasi. Aspek, contoh, ISO, PSOP, proses produksi. Instruksi kerja, instruksi kerja setting mesin C. Fungsi instruksi kerja menjamin pekerjaan teknis dilakukan dengan cara yang benar dan aman, mengurangi variasi hasil antar operator, menjadi acuan pelatihan teknis, mendukung keselamatan kerja dengan prosedur yang jelas, memenuhi persyaratan ISO 9001/2015 terkait dokumentasi proses. Kapan instruksi kerja diperlukan? Untuk pekerjaan teknis berisiko tinggi, contoh, pengelasan, perawatan listrik untuk operasi mesin tertentu yang memerlukan pengaturan spesifik. Untuk langkah yang membutuhkan akurasi tinggi, contoh, inspeksi quality check untuk tugas yang sering dilakukan karyawan baru. Elemen, judul, deskripsi, nama tugas atau pekerjaan, elemen, kode, dokumen, deskripsi, nomor unik, dokumen, elemen, tanggal berlaku, deskripsi, tanggal mulai berlaku dokumen, elemen, revisi, deskripsi, nomor revisi terakhir, elemen, tujuan, deskripsi, alasan dan tujuan instruksi dibuat, elemen, alat atau bahan, deskripsi, daftar peralatan atau bahan yang dibutuhkan, elemen, persyaratan, K3, deskripsi, langkah-langkah keselamatan yang wajib dipatuhi, elemen, langkah kerja, deskripsi, penjelasan detail langkah demi langkah, dengan foto atau diagram, elemen, kriteria, hasil, deskripsi, spesifikasi, atau standar hasil akhir yang harus dicapai, elemen, formulir terkait, deskripsi, dokumen, atau form yang digunakan untuk mencatat hasil, elemen, catatan revisi, deskripsi, riwayat perubahan, formulir, dan template, fungsi, contoh form inspeksi, hubungannya dengan rekaman. Fungsi formulir inspeksi. Formulir inspeksi adalah media pencatatan hasil pemeriksaan suatu produk, proses, atau layanan untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan yang telah ditentukan. Fungsinya, antara lain, mencatat hasil inspeksi secara tertulis dan terstruktur, menyediakan bukti objektif bahwa inspeksi telah dilakukan. Persyaratan Retain Documented Information ISO 9001. Mempermudah analisis kualitas melalui data historis, mendukung pengambilan keputusan terkait kelulusan atau penolakan produk, mengidentifikasi tren masalah untuk tindakan perbaikan atau pencegahan. Contoh formulir inspeksi. Nomor 1. Tanggal 8 Desember tahun 2025. Nama pemasok PT Abadi Jaya, kode barang B001, deskripsi barang baut, MG, jumlah diterima
500 pieces. Pemeriksaan fisik, oke. Tindakan lanjut diterima Parof Inspektor H. Nomor 2, tanggal 8 Desember tahun 2025, nama pemasok PT Baja Utama, kode barang P004, deskripsi barang plat baja 5 mm, jumlah barang 100 lembar. Pemeriksaan fisik NG, pemeriksaan dimensi oke, catatan karet ringan, tindakan laju return, Parof Inspektor A. Hubungan formulir inspeksi dengan rekaman. Formulir, template kosong, belum diisi, dikategorikan sebagai maintain documented information yang dipelihara. Rekaman, formulir yang sudah diisi hasil inspeksi, bukti pelaksanaan kegiatan, dikategorikan sebagai retained documented information yang disimpan sebagai bukti. Contoh, hubungan bagian QC. Membuat formulir inspeksi barang masuk dokumen yang dipelihara. Setiap kali barang datang, inspektur mengisi form tersebut. Form yang sudah diisi menjadi rekaman inspeksi dan harus disimpan sesuai prosedur pengendalian rekaman, misal 2 tahun. Rekaman, definisi, persyaratan penyimpanan, contoh rekaman mutu. Definisi rekaman mutu quality records. Rekaman mutu adalah bukti objektif bahwa proses atau aktivitas telah dilakukan sesuai persyaratan yang berlaku. Merupakan documented information yang dikategorikan sebagai retained documented information disimpan, bukan hanya dipelihara, bersifat historis, tidak diubah isinya. Hanya dapat ditambahkan catatan atau adendum jika diperlukan. Contoh, form inspeksi yang sudah diisi, laporan audit internal, sertifikat kalibrasi, hasil pengujian, persyaratan penyimpanan rekaman mutu, ISO 9001/2015. Menurut ISO 9001/2015, penyimpanan rekaman mutu harus memenuhi beberapa persyaratan. Keteridentifikasian rekaman harus jelas diberi nama, kode, atau nomor unik agar mudah ditemukan. Keterbacaan dokumen harus tetap terbaca dan dapat digunakan selama periode penyimpanan. Perlindungan. Rekaman harus dilindungi dari kerusakan, kehilangan, atau perubahan yang tidak sah akses terbatas, backup digital. Pengendalian akses, hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses atau memodifikasi jika diizinkan. Masa simpan ditentukan dalam prosedur pengendalian dokumentasi, sesuai peraturan atau kebutuhan organisasi, misal 25 atau 10 tahun. Metode pemusnahan, rekaman yang sudah melewati masa simpan harus dimusnahkan secara aman, shredding, delete secure. Contoh rekaman mutu. Pertama, rekaman inspeksi. Contoh, formulir inspeksi barang masuk yang sudah diisi. Masa simpan, 2 tahun. Media penyimpanan, PDF dan hard copy. Kedua, rekaman kalibrasi. Contoh, sertifikat kalibrasi alat ukur, masa simpan, 3 tahun. Media penyimpanan, PDF. Ketiga, rekaman audit. Contoh, laporan audit internal dan eksternal, masa simpan 3 tahun. Media penyimpanan, PDF, dan sistem QMS. Keempat, rekaman pelatihan. Contoh, daftar hadir pelatihan dan sertifikat peserta. Masa simpan 5 tahun. Media penyimpanan, PDF, dan arsip fisik. Kelima, rekaman produksi. Contoh, laporan batch produksi, masa simpan 2 tahun. Media penyimpanan, PDF, dan hard copy. Keenam, rekaman ketidaksesuaian. Contoh, laporan NC dan tindakan koreksi, masa simpan 3 tahun. Media penyimpanan, sistem NC online, pemetaan, kebutuhan dokumen, matriks, proses versus dokumen. Contoh tabel, pertama, proses, perencanaan produksi. Jenis dokumen, SOP. Nama dokumen, SOP perencanaan produksi. Kode dokumen, SOP-PRD-001. Jenis D. Maintained. Tujuan dokumen, mengatur langkah perencanaan produksi. Kedua, proses perencanaan produksi. Jenis dokumen, formulir. Nama dokumen, form rencana produksi. Kode dokumen, FRM-PRD-001. Jenis D. Maintained. Tujuan dokumen, mencatat rencana produksi per periode.
Ketiga, proses perencanaan produksi. Jenis dokumen. Rekaman, nama dokumen. Rekaman, realisasi produksi. Kode dokumen. RKM-, PRD-, 001. Jenis D. Written. Tujuan dokumen. Bukti pelaksanaan rencana produksi. Keempat, proses pengendalian mutu. Jenis dokumen SOP. Nama dokumen SOP inspeksi incoming material. Kode dokumen SOP-QC-002. Jenis D. Maintain. Tujuan dokumen menentukan cara inspeksi barang masuk. Kelima, proses pengendalian mutu. Jenis dokumen instruksi kerja. Nama dokumen IK. Pengukuran dimensi produk. Kode dokumen IK-QC-005. Jenis D-Maintain. Tujuan dokumen detail langkah pengukuran dimensi. Keenam, proses pengendalian mutu. Jenis dokumen formulir. Nama dokumen form hasil inspeksi barang masuk. Kode dokumen FRM-QC-002. Jenis D-Maintain. Tujuan dokumen mencatat hasil inspeksi material. Ketujuh, proses pengendalian mutu. Jenis dokumen, rekaman, nama dokumen, laporan hasil inspeksi, kode dokumen, RKM-QC-002. Jenis D. Retain. Tujuan dokumen, bukti pemeriksaan barang. Kedelapan, proses sumber daya manusia. Jenis dokumen, SOP. Nama dokumen, SOP rekrutmen dan seleksi. Kode dokumen, SOP-ACAR-001. Jenis D. Maintain. Tujuan dokumen, mengatur proses rekrutmen. Kesembilan, proses sumber daya manusia. Jenis dokumen, formulir. Nama dokumen, form lamaran pekerjaan. Kode dokumen, FRM-ACAR-003. Jenis D. Maintained. Tujuan dokumen mengumpulkan data kandidat. Kesepuluh, proses sumber daya manusia. Jenis dokumen, rekaman. Nama dokumen, rekaman pelatihan karyawan. Kode dokumen, RKM-ACAR-005. Jenis D. Retain. Tujuan dokumen, bukti pelatihan sesuai rencana. Kesebelas, proses pembelian. Jenis dokumen, SOP. Nama dokumen, SOP pembelian bahan. Kode dokumen, SOP-PRC-001. Jenis D. Maintained. Tujuan dokumen, mengatur prosedur pembelian. Kedua-belas, proses pembelian. Jenis dokumen, formulir. Nama dokumen, form permintaan pembelian. Kode dokumen, FRM-PRC-002. Jenis D-Maintain. Tujuan dokumen, mencatat kebutuhan pembelian. Ketiga-belas, proses pembelian. Jenis dokumen, rekaman. Nama dokumen, rekaman evaluasi pemasok. Kode dokumen, RKM-PRC-004. Jenis D. Retain. Tujuan dokumen, bukti evaluasi pemasok. Cara membaca matriks. Maintain documented information. Dokumen yang dipelihara dan diperbarui SOP, instruksi kerja, form kosong, retain documented information, rekaman yang disimpan sebagai bukti form terisi, laporan, sertifikat. Matriks ini membantu memastikan tidak ada proses yang berjalan tanpa dukungan dokumentasi. Contoh matriks, tabel proses versus dokumen wajib, form, rekaman, matriks proses versus dokumen, form, dan rekaman. Pertama, proses. Perencanaan, produksi. Dokumen wajib maintain SOP perencanaan produksi. Formulir maintain form rencana produksi. Rekaman retains, rekaman realisasi produksi. Kedua, proses, desain, dan pengembangan. Dokumen wajib maintain prosedur desain dan review. Formulir, maintain form review design. Rekaman retain, rekaman perubahan desain. Ketiga, proses pengendalian mutu incoming. Dokumen wajib
Maintain SOP inspeksi barang masuk. Formulir maintain form, hasil inspeksi. Rekaman retain laporan inspeksi material. Keempat, proses produksi. Dokumen wajib maintain, SOP proses produksi. Formulir maintain form catatan produksi. Rekaman retain, rekaman hasil produksi. Kelima, proses pengendalian mutu produksi. Dokumen wajib maintain, SOP inspeksi produk. Jadi, formulir maintained. Form, laporan QC, rekaman retain, laporan hasil uji produk. Keenam, proses penanganan produk non-conforming. Dokumen wajib maintain SOP penanganan produk NC. Formulir maintain, form laporan NC. Rekaman retain, rekaman tindakan koreksi. Ketujuh, proses sumber daya manusia. Dokumen wajib maintain SOP rekrutmen. Formulir maintained. Form lamaran pekerjaan. Rekaman retain. Rekaman pelatihan karyawan. Kedelapan, proses pembelian. Dokumen wajib maintain SOP pembelian. Formulir maintain form permintaan pembelian. Rekaman retained. Rekaman evaluasi pemasok. Kesembilan, proses pengendalian dokumen dan rekaman. Dokumen wajib maintain. Prosedur pengendalian dokumen. Formulir maintain, form permintaan perubahan dokumen. Rekaman retained, daftar induk dokumen, dan rekaman. Kesepuluh, proses audit internal. Dokumen wajib maintain, prosedur audit internal, formula maintained, checklist audit. Rekaman retained, laporan hasil audit. Kesebelas, proses tindakan perbaikan. Dokumen wajib maintain, prosedur tindakan perbaikan. Formulir maintain form laporan ketidaksesuaian. Rekaman retain, rekaman tindakan perbaikan. Kedua-belas, proses kepuasan pelanggan. Dokumen wajib maintain, SOP survey, kepuasan pelanggan. Formulir maintain, form survey kepuasan. Rekaman retain, laporan hasil survei. Ketiga-belas, proses peninjauan manajemen. Dokumen wajib maintain prosedur rapat tinjauan manajemen. Formulir maintained, notulan rapat. Rekaman retain, rekaman keputusan tinjauan. Studi kasus, penerimaan order, proses, dokumen, alasan pemilihan. Studi kasus, penerimaan order, deskripsi kasus. Perusahaan menerima pesanan dari pelanggan melalui email, telepon, atau platform online. Pesanan perlu dicatat, diverifikasi, dan diproses ke bagian produksi atau layanan. Pertama, proses utama. Penerimaan order, langkah-langkah proses contoh flow sederhana. Terima order dari pelanggan. Verifikasi detail pesanan produk, jumlah, spesifikasi, harga, jadwal, konfirmasi ketersediaan bahan, atau kapasitas produksi. Buat konfirmasi pesanan order confirmation kepada pelanggan. Kirim pesanan ke bagian produksi atau layanan. Pertama, jenis dokumen, SOP. Nama dokumen, SOP penerimaan order. Jenis, di-maintain. Alasan pemilihan, mengatur alur penerimaan order agar konsisten dan meminimalkan kesalahan. Kedua, jenis dokumen, formulir. Nama dokumen, form penerimaan order. Jenis, di-maintain. Alasan pemilihan, menyediakan format standar untuk mencatat semua informasi pesanan. Ketiga, jenis dokumen, rekaman. Nama dokumen, form penerimaan order yang sudah diisi. Jenis di-retain. Alasan pemilihan, bukti bahwa order diterima, diverifikasi, dan diproses. Keempat, jenis dokumen, prosedur pendukung. Nama dokumen, SOP penanganan order bermasalah. Jenis di-maintain. Alasan pemilihan, mengatur langkah jika data pesanan tidak lengkap atau spesifikasi tidak jelas. Kelima, jenis dokumen, rekaman pendukung. Nama dokumen, email konfirmasi ke pelanggan. Jenis di-retain. Alasan pemilihan, bukti komunikasi dan kesepakatan dengan pelanggan. Ketiga, alasan pemilihan dokumen. SOP penerimaan order, memberikan panduan langkah demi langkah agar staf baru maupun lama bekerja dengan standar yang sama. Form penerimaan order menjamin semua data penting nama pelanggan, kode produk, jumlah, harga,
tanggal kirim, terdokumentasi lengkap. Rekaman pesanan dibutuhkan untuk audit internal, penyelesaian keluhan, atau klarifikasi jika terjadi dispute. SOP penanganan order bermasalah, mengurangi risiko salah kirim, keterlambatan, atau ketidaksesuaian produk. Email konfirmasi menjadi bukti kesepakatan yang sah secara hukum. Studi kasus, produksi, proses, dokumen, contoh, WI dan form. Studi kasus, produksi. Pertama, proses utama. Proses produksi produk ke-10. Langkah-langkah proses ringkas. Menerima work order dari bagian perencanaan, menyiapkan bahan baku, menjalankan mesin produksi, melakukan inspeksi in process, menyelesaikan produk, dan mengirim ke gudang. Pertama, tahap proses penariman work order. Dokumen yang dibutuhkan. Instruksi kerja produksi. Jenis di-maintain. Contoh nama dokumen, WI produksi. Mesin A kedua, tahap proses. Persiapan bahan, dokumen yang dibutuhkan. Form checklist bahan baku. Jenis di-maintained. Contoh nama dokumen, form, PRD01. Ketiga, tahap proses. Produksi, dokumen yang dibutuhkan. Instruksi kerja pengoperasian mesin, jenis di-maintain. Contoh nama dokumen, WI mesin injection molding. Keempat, tahap proses. Inspeksi in process, dokumen yang dibutuhkan, form inspeksi produksi. Jenis di-maintain. Contoh nama dokumen. Form QC02. Kelima, tahap proses. Penyelesaian dan serah terima ke gudang. Dokumen yang dibutuhkan, rekaman produksi harian, jenis di-retain. Contoh nama dokumen, logbook produksi. Ketiga, contoh work instruction, WI. Judul, Instruksi kerja pengoperasian mesin injection molding. Kode dokumen WI PRD02. Tujuan, memberikan panduan langkah demi langkah untuk mengoperasikan mesin injection molding secara aman dan sesuai standar mutu. Isi pokok WI. Persiapan. Pastikan semua alat dan bahan tersedia. Lakukan pemeriksaan awal mesin, pengaturan mesin, atur suhu, tekanan, dan waktu sesuai parameter produk. Proses produksi. Masukkan bahan ke hopper, jalankan siklus, lakukan pengamatan visual. Pemeriksaan kualitas, ambil sampel, periksa dimensi, warna, dan permukaan. Keselamatan, gunakan APD, matikan mesin jika ada suara abnormal. Keempat, contoh form produksi. Judul, Form Inspeksi Produksi Harian. Kode dokumen, Form QC02. Kolom utama, tanggal produksi, no batch lot, nama operator, parameter mesin suhu, tekanan, waktu, hasil inspeksi dimensi, hasil inspeksi visual, catatan ketidaksesuaian, tanda tangan operator dan QC. Studi kasus, pengadaan, proses, dokumen, contoh SOP dan rekaman. Studi kasus pengadaan barang dan jasa. 1. Proses utama, proses pengadaan material produksi. Langkah-langkah proses ringkas, permintaan pembelian dari user purchase request, pencarian dan seleksi pemasok, negosiasi harga dan syarat pembelian, penerbitan purchase order PO, penerimaan barang dan pemeriksaan kualitas, pembayaran, pemasok, pemetaan proses ke dokumen. Pertama, tahap proses, permintaan pembelian, dokumen yang dibutuhkan, SOP permintaan, dan persetujuan pembelian. Jenis, di-maintain. Contoh nama dokumen, SOP PGD01. Kedua, tahap proses. Pencarian pemasok, dokumen yang dibutuhkan, rekaman evaluasi pemasok. Jenis di-retain. Contoh nama dokumen, form evaluasi pemasok. Ketiga, tahap proses. Negosiasi dan kontrak, dokumen yang dibutuhkan, SOP negosiasi dan kontrak pengadaan, jenis di-maintained. Contoh nama dokumen, SOP, PGD02. Keempat, tahap proses. Penerbitan PO, dokumen yang dibutuhkan. Rekaman purchase, order. Jenis di-retain. Contoh nama dokumen PO00 Lamitat 025. Kelima, tahap proses.
Penerimaan barang. Dokumen yang dibutuhkan. Rekaman berita acara penerimaan barang atau BAPB. Jenis D. Retain. Contoh nama dokumen. BAPB. PRD 001. Keenam, tahap proses. Pembayaran pemasok. Dokumen yang dibutuhkan. Rekaman bukti pembayaran. Jenis D. Retain. Contoh nama dokumen. Payment voucher. Ketiga, contoh SOP pengadaan. Judul, SOP permintaan, dan persetujuan pembelian. Kode dokumen, SOP, PGD 01. Tujuan, mengatur tata cara permintaan dan persetujuan pembelian barang atau jasa untuk memastikan kebutuhan terpenuhi sesuai mutu, waktu, dan biaya. Isi, pokok, SOP, lingkup semua unit yang melakukan permintaan pembelian. Definisi, PR Purchase Request, PO Purchase Order, BAPB. Prosedur, user mengisi form PR, atasan memverifikasi kebutuhan. Bagian pengadaan, melakukan evaluasi pemasok. PO diterbitkan setelah persetujuan anggaran, dokumen terkait, form PR, evaluasi pemasok, PO, BAPB, catatan mutu, PR, PO, BAPB, evaluasi pemasok, bukti pembayaran. Keempat, contoh rekaman pengadaan. Judul, berita acara penerimaan barang BAPB. Kode dokumen, BAPB, PRD 001. Fungsi, bukti penerimaan barang, dan pemeriksaan mutu. Kolom utama. Nomor BAPB. Nomor PO. Tanggal. Penerimaan. Nama. Pemasok. Studi kasus. Audit internal. Proses. Dokumen. Contoh checklist, dan laporan. Studi kasus audit internal. Proses. Dokumen. Proses utama. Audit internal sistem manajemen mutu. Tujuan. Memastikan kesesuaian, efektivitas, dan peluang perbaikan pada sistem manajemen mutu. 1. Checklist. Audit. Internal. Definisi. Dokumen panduan yang berisi daftar poin pemeriksaan untuk memastikan seluruh persyaratan dan proses telah diperiksa. Isi utama checklist audit, identitas audit, tanggal, auditor, auditi, departemen. Klausul ISO 9001/2015 yang diaudit. Pertanyaan audit atau kriteria pemeriksaan. Kolom catatan bukti objektif. Kolom kesesuaian ya, atau tidak. Kolom temuan NC, OV. Fungsi, menjadi acuan auditor agar audit terarah. Memastikan tidak ada klausul atau proses yang terlewat. Menyediakan bukti bahwa audit dilakukan secara sistematis. Kedua, laporan audit internal. Definisi, rekaman resmi hasil audit internal yang mencatat temuan, bukti, kesimpulan, dan rekomendasi. Isi utama laporan audit. Ringkasan pelaksanaan audit, ruang lingkup, dan kriteria audit. Daftar temuan audit, NSC, Majo, R, NSC, Minor, U, FEI. Fungsi, menyampaikan hasil audit kepada manajemen, menjadi dasar tindakan korektif dan perbaikan, menjadi bukti bahwa audit internal dilaksanakan. Bukti objektif yang ditemukan, kesimpulan dan rekomendasi, tindak lanjut yang diperlukan, tanda tangan auditor dan auditi. Nomor 1. Jenis temuan, NC minor. Deskripsi, tidak ada bukti pelatihan untuk operator mesin. Bukti objektif. Absensi pelatihan kosong, klausul ISO 7.2. Ketiga, pemetaan proses dokumen, tahap proses audit internal, perencanaan audit, dokumen wajib, program audit tahunan, rekaman terkait, jadwal audit, tahap proses berikutnya, persiapan audit, dokumen wajib checklist audit internal, rekaman terkait draft checklist audit, tahap selanjutnya, pelaksanaan audit, dokumen wajib checklist audit internal, rekaman terkait, checklist yang sudah terisi, dengan bukti dan catatan, tahap berikutnya, pelaporan hasil audit, dokumen wajib, laporan audit internal, rekaman terkait, laporan audit final, tahap terakhir, tindak lanjut temuan audit, dokumen wajib, prosedur tindakan korektif, rekaman terkait,
form tindakan korektif, serta bukti penyelesaian. Keempat, alasan pemilihan dokumen. Checklist audit internal. Risiko tinggi jika tidak ada. Auditor bisa melewatkan poin penting. Laporan audit internal, bukti formal yang digunakan manajemen untuk pengambilan keputusan dan perbaikan. Studi kasus. HR atau rekrutmen. Proses, dokumen, contoh SOP dan rekaman pelatihan. Studi kasus HR rekrutmen, proses, dokumen, proses utama, rekrutmen, dan pelatihan karyawan baru. Tujuan, memastikan proses penerimaan dan pengembangan Sundayam berjalan konsisten, memenuhi standar, dan terdokumentasi dengan baik. Pertama, SOP yang dibutuhkan. Judul dokumen, SOP rekrutmen, dan pelatihan karyawan baru. Fungsi, mengatur tahapan seleksi, wawancara, penerimaan dan orientasi. Menjamin konsistensi pelaksanaan antar divisi atau HR staff. Isi utama, SOP, tujuan dan ruang lingkup, definisi istilah, misal, pelatihan induksi, masa percobaan, tanggung jawab, HR, user department, trainer, prosedur, permintaan tenaga kerja form MPP, proses seleksi administrasi, tes, wawancara, keputusan penerimaan, pelaksanaan pelatihan induksi, dokumentasi dan rekaman yang wajib dibuat, revisi dan pengendalian dokumen. Kedua, rekaman yang dibutuhkan, contoh rekaman pelatihan dan rekrutmen. Form permintaan tenaga kerja FRH 001, daftar hadir tes dan wawancara. Form penilaian wawancara, surat pengangkatan karyawan, daftar hadir pelatihan induksi, form evaluasi pelatihan induksi, rekaman, sertifikat, pelatihan, persyaratan penyimpanan rekaman, media, digital PDF, tambah hardcopy untuk dokumen hukum, masa simpan, minimal 3 tahun sesuai kebijakan perusahaan, kontrol akses, hanya HRD dan manajer terkait. 3. Alasan pemilihan dokumen. SOP rekrutmen dan pelatihan. Risiko tinggi jika tidak ada prosedur dapat menyebabkan ketidaksesuaian kompetensi, pelanggaran hukum ketenaga kerjaan, rekaman pelatihan dan rekrutmen. Bukti objektif bahwa proses sudah dijalankan sesuai SOP dan memenuhi persyaratan ISO 9001/2015, klausul 7,2 kompetensi. Keempat, visualisasi pemetaan. Tahap pertama, permintaan tenaga kerja, dokumen wajib, SOP, rekrutmen, dan pelatihan, kode HARSOP 001, rekaman terkait, form MPP, kode FRH 001. Tahap kedua, seleksi administrasi, dokumen wajib, SOP rekrutmen dan pelatihan, rekaman terkait, daftar hadir tes, dan form penilaian seleksi. Tahap ketiga, wawancara, dokumen wajib, SOP, rekrutmen, dan pelatihan, rekaman terkait, form penilaian wawancara, dan daftar hadir. Tahap keempat, keputusan penerimaan, dokumen wajib, SOP, rekrutmen, dan pelatihan, rekaman terkait, surat pengangkatan. Tahap kelima, pelatihan induksi, dokumen wajib, SOP, rekrutmen, dan pelatihan, rekaman terkait, daftar hadir pelatihan, dan form evaluasi peserta. Tahap ke-6, evaluasi kompetensi, dokumen wajib, SOP rekrutmen, dan pelatihan, rekaman terkait, laporan evaluasi pelatihan, dan sertifikat. Tips, praktis, proses, dokumen, contoh SOP, dan rekaman pelatihan. Pertama, gunakan prinsip need to have, bukan nice to have. Jangan membuat dokumen hanya karena mungkin suatu hari diperlukan. Pastikan setiap dokumen diperlukan oleh proses, memenuhi persyaratan standar atau regulasi, digunakan secara aktif oleh personel. Kedua, hubungkan dokumen dengan risiko proses. Proses risiko tinggi, SOP atau instruksi kerja terperinci. Proses risiko rendah, form sederhana, atau panduan ringkas. Gunakan matriks risiko versus dokumen sebagai alat kontrol. Ketiga, review berkala, hapus yang tidak relevan. Dan tetapkan jadwal evaluasi
minimal setahun sekali. Gunakan daftar induk dokumen untuk memudahkan pemantauan. Dokumentasi yang tidak lagi digunakan, arsipkan atau hapus. Kelima, fokus pada efektivitas, bukan banyaknya dokumen. Ukur keberhasilan dokumen dengan sejauh mana membantu proses, bukan seberapa lengkap arsipnya. Evaluasi dengan pertanyaan, apakah dokumen ini benar-benar dipakai di lapangan? Apakah dokumen ini mengurangi kesalahan? Keenam, libatkan pengguna dokumen. Minta feedback dari karyawan yang menggunakannya. Lakukan uji coba sebelum dokumen diresmikan. Pastikan dokumen mudah diakses portal, internet, aplikasi. Kesalahan umum. Dokumen tanpa analisis tidak diperbarui. Kesalahan umum dalam pengelolaan dokumentasi. Pertama, dokumen dibuat tanpa analisis kebutuhan. Masalah, dokumen dibuat hanya untuk memenuhi syarat audit, tanpa melihat relevansi proses, menghasilkan tumpukan dokumen yang jarang digunakan. Dampak, memboroskan waktu dan sumber daya. Personel bingung memilih dokumen yang tepat. Pencegahan, gunakan analisis proses. Misalnya, SIPOC, sebelum membuat dokumen, hubungkan setiap dokumen ke risiko dan tujuan mutu. Kedua, dokumen tidak diperbarui outdated. Masalah, prosedur tidak sesuai dengan praktik terbaru. Perubahan peraturan, teknologi, atau proses tidak tercermin dalam dokumen. Dampak, pelaksanaan kerja tidak konsisten. Potensi ketidaksesuaian pada audit. Pencegahan, tetapkan jadwal review berkala, misalnya setiap 1 tahun, atau sesuai kebutuhan. Gunakan versi dan tanggal revisi yang jelas pada setiap dokumen. Ketiga, dokumen tidak dikelola dengan kontrol yang tepat. Masalah, tidak ada daftar induk dokumen. Akses tidak terkendali. Siapa saja bisa mengubah dokumen. Dampak, risiko penggunaan dokumen yang salah versi. Potensi manipulasi data. Pencegahan, terapkan kontrol akses, misalnya hanya admin yang bisa mengedit. Gunakan kode penomoran dan status revisi yang konsisten. Keempat, dokumen tidak digunakan secara konsisten. Masalah, ada dokumen, tetapi karyawan tetap mengandalkan ingatan atau cara sendiri. Dampak, perbedaan hasil kerja antar karyawan, proses sulit distandarkan. Pencegahan, pastikan pelatihan, dan sosialisasi dokumen. Monitoring penggunaan melalui audit internal. Kelima, rekaman tidak lengkap atau hilang. Masalah, bukti pelaksanaan proses retain documented information tidak tersimpan. Dampak, sulit membuktikan kepatuhan saat audit. Pencegahan, tetapkan format rekaman. Pastikan penyimpanan aman digital atau fisik dengan backup. Klausul 7,5. Penjelasan dan relevansi pada pemetaan dokumentasi. Pemetaan dokumentasi adalah proses menghubungkan tahapan proses bisnis dengan jenis dan bentuk documented information yang diperlukan, sesuai dengan ISO 9001/2015. Tujuan, memastikan kelengkapan dokumen sesuai kebutuhan setiap proses. Mengurangi risiko ketidaksesuaian akibat dokumen yang hilang, tidak terupdate, atau tidak relevan, mempermudah audit internal maupun eksternal dengan bukti yang jelas, mendukung konsistensi kerja antar bagian melalui standar prosedur tertulis. Dokumentasi, penjelasan, pemetaan. Pemetaan dokumentasi punya hubungan langsung dengan 3 hal utama dalam sistem manajemen mutu. Pertama, kepatuhan terhadap standar compliance. ISO 9001/2015 menuntut organisasi untuk menentukan dokumentasi yang diperlukan, Klaus 442. Pemetaan memastikan setiap proses memiliki dokumen maintain misalnya SOP dan dokumen retain misalnya rekaman, form yang tepat. Kedua, manajemen risiko. Proses dengan risiko tinggi membutuhkan SOP, instruksi kerja detail, dan bukti rekaman yang kuat. Proses dengan risiko rendah cukup menggunakan form sederhana atau catatan. Contoh, pengadaan. Risiko salah pilih pemasok tinggi. Butuh SOP evaluasi pemasok tambah rekaman hasil evaluasi. Ketiga, efisiensi dan konsistensi. Tanpa pemetaan, dokumen bisa tumpang tindih,
atau malah tidak ada untuk proses penting. Pemetaan membuat setiap unit paham dokumen apa yang wajib ada di tahap tertentu, mengurangi duplikasi, dan memastikan format seragam. Contoh relevansi dari studi kasus pengadaan tahap pertama, permintaan pembelian, risiko, salah spesifikasi barang, dokumen wajib, SOP permintaan dan persetujuan pembelian, dokumen yang disimpan, form PR, relevansi, menghindari kesalahan pemesanan. Tahap kedua, pencarian pemasok. Risiko, pemasok tidak memenuhi mutu. Dokumen wajib, SOP, evaluasi pemasok. Dokumen yang disimpan, form evaluasi pemasok. Relevansi, menjamin pemasok layak. Tahap ketiga, penerimaan barang. Risiko, barang rusak atau tidak sesuai. Dokumen wajib, SOP penerimaan barang. Dokumen yang disimpan, BAPB. Relevansi, menjamin kualitas barang sebelum digunakan. Tahap keempat, pembayaran. Risiko, pembayaran ganda atau tidak sah. Dokumen wajib, SOP pembayaran. Dokumen yang disimpan, bukti pembayaran. Relevansi, menghindari fraud dan kesalahan pembayaran. Terima kasih.